Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai kognisi sosial. Simak baik-baik videonya ya. Konsep dasar kognisi sosial. Kognisi sosial adalah aktivitas mental yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan membantu kita untuk memahami serta memprediksi perilaku sendiri maupun orang lain. Kata kognisi berarti berpikir, sedangkan sosial berarti orang di sekitar kita, termasuk diri sendiri, karena diri sendiri berhubungan dengan orang lain. Jadi, kognisi sosial adalah proses di mana kita memahami dunia di sekitar kita. Cara kita memikirkan, memahami, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Dunia sosial dalam hal ini yaitu orang di sekitar kita dan diri kita sendiri. Dalam kognisi sosial terdapat heuristik kognitif. Heuristik kognitif adalah aturan pengolahan informasi yang memampukan kita untuk berpikir dengan cepat dan mudah. Namun, kadangkala menimbulkan kesalahan. Jadi, pikiran kita dalam memahami kognisi sosial atau lingkungan sekitar kita seringkali menggunakan heuristik atau jalan pintas untuk mengingat sesuatu. Hal ini karena pikiran manusia tidak seperti alat perekam. Kita tidak merekam kejadian secara persis seperti saat kita melihatnya, atau memanggil kembali ingatan seperti rekaman yang diputar ulang. Dalam mengingat, manusia selalu mencari makna atau tematik. Maka dari itu, ingatan seseorang bisa salah. Dan itulah sebabnya dua orang yang mengalami kejadian yang sama bisa mengingat hal yang berbeda. Contohnya saat kita mengingat mobil teman kita. Tentu kita tidak benar-benar mengamati berapa meter panjang mobilnya, bannya merek apa, spionnya seperti apa, dan yang bisa kita ingat adalah merek, bentuk, warna mobil, plat nomor, dan beberapa atribut mobil lainnya. Jadi saat kita ingin mengingat seluruhnya, kita hanya mengenali beberapa atributnya saja. Misalnya, ini bentuknya, merek, nomor plat, warnanya benar ini. Nah, ini mobil teman saya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimana terbentuknya kognisi sosial. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam kognisi sosial terdapat sebuah kerangka mental atau kerangka kognitif yang membantu kita untuk mengorganisasi, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi sosial serta mengarahkan tindakan kita. Kerangka kognitif tersebut adalah skema. Kemudian tahapan terbentuknya kognisi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah attention, yaitu atensi atau perhatian. Atensi merupakan proses pertama kali dalam tahapan terbentuknya kognisi sosial yang berkaitan dengan informasi yang diperhatikan oleh individu, di mana individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya. Dalam hubungannya dengan atensi, skema berperan sebagai sejenis penyaring, di mana informasi yang lebih konsisten dengan skema lebih diperhatikan dan lebih mungkin untuk masuk ke dalam kesadaran kita. Selanjutnya adalah encoding atau pengodean. Pengodean merupakan proses kedua setelah atensi, di mana pada tahap ini informasi yang kita perhatikan disimpan di dalam ingatan. Informasi yang menjadi fokus perhatian kita lebih mungkin untuk disimpan dalam ingatan jangka panjang. Secara umum, informasi yang konsisten dengan skema lah yang dikodekan. Namun, informasi yang sangat tidak konsisten dengan skema atau informasi yang tidak sesuai dengan harapan terhadap suatu situasi terkadang juga dikodekan dalam ingatan yang lokasinya terpisah dan diberi label unik. Kemudian, selanjutnya adalah retrieval atau mengingat kembali. Mengingat kembali merupakan proses ketika kita mengeluarkan informasi dari ingatan karena menemukan suatu gejala yang mirip dengan informasi yang kita miliki sebelumnya. Kemudian membandingkannya untuk dijadikan suatu pertimbangan saat akan mengatakan sesuatu mengenai gejala tersebut. Retrieval juga bisa digunakan untuk keperluan tertentu. Informasi yang tidak konsisten dengan skema kemungkinan juga muncul dalam ingatan sama kuatnya dengan informasi yang konsisten.
Akan tetapi, orang cenderung hanya menjelaskan informasi yang konsisten dengan skema tersebut. Selanjutnya adalah tahapan terbentuknya kognisi sosial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, skema adalah kerangka mental atau kerangka berpikir yang memandu dan membantu kita untuk mengorganisasi informasi sosial. Terdapat 3 macam jenis skema, yaitu yang pertama adalah person. Person merupakan gambaran mengenai atribut-atribut atau ciri-ciri dari individu lain atau diri individu itu sendiri. Yang kedua adalah roles. Roles merupakan gambaran mengenai tugas dan peranan individu-individu di sekeliling kita. Dan yang ketiga adalah events. Events merupakan gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau dilihat individu sehari-hari. Dalam skema atau kerangka kognitif, sering terjadi beberapa hal yang mengarahkan kita untuk menginterpretasikan informasi sosial, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pemaparan awal atau priming. Merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika stimulus, kejadian, atau pengalaman baru mengaktifkan beberapa skema dalam bentuk jenis informasi tertentu yang tersimpan dalam ingatan yang akan memberikan pengaruh terhadap pemikiran individu. Yang kedua adalah unpriming. Merupakan sebuah proses ketika pemikiran atau tindakan yang telah mengalami pemaparan awal melalui pengalaman terbaru akhirnya memudar setelah efeknya dilampiaskan melalui ekspresi dalam pemikiran atau perilaku. Yang ketiga adalah efek bertahan atau perseverance effect. Skema memiliki efek bertahan yang kuat dan tidak berubah, bahkan ketika dihadapkan pada informasi yang kontradiktif atau bertentangan, sehingga dapat membiaskan atau membelokkan pemahaman individu terhadap dunia sosial. Yang keempat adalah efek self-fulfilling. Skema juga dapat menimbulkan efek self-fulfilling, yang menyebabkan individu berperilaku dalam cara-cara tertentu yang mendukung harapan yang dimilikinya. Skema dapat membantu individu dalam memahami dunia sosial dan memproses informasi secara efisien. Akan tetapi, skema juga dapat mengarahkan individu untuk berlaku yang cenderung ingin membentuk dunianya sendiri yang diekspektasikannya. Sumber penyebab terjadinya kesalahan dalam kognisi sosial. 1. Bias negativitas, yaitu kecenderungan memberikan perhatian lebih pada informasi yang negatif dibandingkan dengan informasi positif. Satu saja informasi negatif akan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Informasi negatif lebih menarik perhatian ketimbang informasi positif. Prato, John 1991. Konsekuensinya, informasi negatif lebih dipertimbangkan ketimbang informasi positif saat orang yang akan melakukan penilaian. Covert dan Reader 1990. Sebagai contoh, ketika sedang tertarik dengan seseorang, maka Anda memperoleh informasi bahwa orang tersebut menyenangkan, baik, pintar, ramah, sangat menarik secara fisik, dan seterusnya. Namun ada set informasi negatif, yaitu bahwa dia sangat pemilih dalam berteman. Maka kemungkinan informasi inilah yang melekat dalam ingatan, membayangkan betapa orang tersebut sombong, hanya mau bertemu dengan orang kaya, dan lain-lainnya. 2. Bias optimistik, yaitu suatu predisposisi untuk mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir baik. Di sisi lain, terdapat hal yang disebut sebagai kesalahan perencanaan, planning fallacy, yaitu kecenderungan untuk membuat prediksi optimistik berkaitan dengan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kecenderungan kita untuk percaya bahwa kita dapat melakukan lebih banyak hal atau pekerjaan.
dalam satu periode waktu daripada yang sebenarnya bisa kita lakukan. Sebagai contohnya, misalnya kita seringkali merasa dapat menyelesaikan tugas-tugas dan beberapa mata kuliah dalam waktu 1 minggu, sehingga kita menunda penyelesaian tugas ketika waktunya masih lebih dari seminggu. Ternyata tugas-tugas tersebut tidak dapat selesai dalam waktu seminggu, dan kita tidak mengantisipasi kalau misalnya buku-buku untuk penyelesaian tugas tidak bisa kita peroleh. Komputer kita mengalami kerusakan, printer kita tidak berfungsi, dan seterusnya. Akibatnya, tugas tidak diselesaikan dan kita memperoleh nilai yang kurang baik di mata kuliah tersebut. 3. Pemikiran kontrafaktual, yaitu pemikiran sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang. Efek dari memikirkan apa yang akan terjadi seandainya pemikiran kontrafaktual dapat secara kuat berpengaruh terhadap afeksi kita. Berpikir dengan meninjau kembali bisa melibatkan bayangan mengenai kemungkinan yang lebih baik. Upward counterfactuals, atau kemungkinan yang lebih buruk. Downward counterfactuals. Misalnya, kita mengalami kecelakaan namun lukanya tidak terlalu parah, meskipun mobil kita rusak berat. Maka kita membayangkan seandainya kita tidak beruntung, mungkin saja luka kita lebih parah atau terjadi hal terburuk lainnya. 4. Pemikiran magis. Pemikiran magis adalah berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan rasional. Misalnya, keyakinan bahwa sesuatu yang mirip satu sama lainnya berasal dan sumber yang sama. Salah satu prinsip pemikiran magis mengasumsikan bahwa pemikiran seseorang dapat mempengaruhi dunia fisik dalam cara yang tidak diatur oleh hukum fisika. Contoh dari pemikiran magis adalah percaya pada nomor 13 yang mengandung misteri. 5. Menekankan pikiran, yaitu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran. Proses ini melibatkan 2 komponen, yaitu proses pemantauan yang otomatis yang mencari tanda-tanda adanya pemikiran yang tidak diinginkan yang memaksa untuk muncul ke alam kesadaran. Ketika pikiran tersebut terdeteksi, proses kedua terjadi, yaitu mencegah agar pikiran tersebut tetap berada di luar kesadaran tanpa mengganggu pikiran yang lain. Secara umum, orang menekankan pikiran guna mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka sendiri. Contohnya, jika kita tidak ingin merasa marah, yang terbaik adalah tidak berpikir tentang peristiwa yang menyebabkan kita merasa marah kepada orang lain. 6. Afek dan kognisi, bahwa perasaan membentuk atau mempengaruhi pikiran dan pikiran akan membentuk perasaan. Begitu pula dengan perasaan dan suasana hati, memiliki pengaruh yang kuat terhadap beberapa aspek kognisi, ataupun sebaliknya. Suasana hati saat ini dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita terhadap rangsang yang pertama kali kita temui. Terdapat 2 jenis hubungan, keduanya atau disebut hubungan atau efek kongruen, di mana suasana hati kita saat ini berfungsi sebagai semacam filter, memungkinkan terutama informasi yang konsisten dengan suasana hati ini untuk masuk ke dalam penyimpanan jangka panjang. Kedua, afeksi juga mempengaruhi apa yang spesifik informasi diambil dari memori. Efek yang dikenal sebagai memori tergantung suasana hati atau emotional contamination. Bodily
1990 AIDS 1995 dalam Baron. Jadi, ketika mengalami suasana hati tertentu, individu lebih cenderung mengingat informasi yang mereka peroleh di masa lalu saat dalam suasana hati yang sama daripada informasi yang mereka peroleh saat dalam suasana hati yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi kognisi sosial. Hurlock 2000 menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap terhadap perubahan-perubahan dalam perkembangan individu, yaitu 1. Penampilan diri. Tak dapat dipungkiri bahwa penampilan merupakan salah satu penunjang diterimanya seseorang dalam suatu lingkungan. Apabila seseorang berpenampilan menarik, maka besar kemungkinan untuk mudah diterima dalam lingkungannya, kemudian melalui penerimaan yang baik dari lingkungannya. Secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap sosialnya terhadap lingkungannya yang tidak menerimanya tersebut. Pada usia dewasa awal seperti halnya mahasiswa, memiliki kecenderungan untuk selalu memperhatikan penampilannya agar terlihat menarik sehingga mudah diterima oleh lingkungan. 2. Perilaku. Perubahan perilaku yang negatif akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap perubahan yang kurang menyenangkan. Misalnya pada usia dewasa awal yang memiliki kecenderungan mobilitas tinggi, sehingga ia mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri yang mengakibatkan buruknya penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Hurlock 2000.27 menyatakan bahwa beberapa tahap perkembangan ke arah pendewasaan ditandai dengan perilaku yang lebih sulit dibandingkan dengan tahap perkembangan lainnya. 3. Stereotip budaya. Stereotip budaya dapat dipelajari oleh individu melalui media massa. Stereotip ini memiliki kecenderungan untuk dijadikan patokan atau penilaian terhadap orang-orang dalam rantangan berbagai usia. Hal ini dikarenakan perkembangan individu dibentuk untuk menyesuaikan diri dengan standar-standar budaya dan segala hal yang ideal. Maka perubahan dalam standar-standar tersebut akan mempengaruhi pola-pola perkembangan. 4. Nilai-nilai budaya. Setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu yang dikaitkan dengan usia-usia yang berbeda. Misalnya, usia dewasa awal dianggap sebagai usia produktif, sehingga sikap masyarakat terhadap usia ini lebih menyenangkan. Apabila usia tersebut merupakan mahasiswa KKN yang aktif di lingkungan masyarakat, rajin, dan suka bekerja keras. Namun sebaliknya, apabila mahasiswa KKN tidak mampu mengembangkan pribadi yang ulet, aktif, rajin, dan suka bekerja keras, maka masyarakat akan bersikap kurang menyenangkan. 5. Perubahan peranan. Sikap seseorang terhadap masyarakat dari berbagai macam usia sangat dipengaruhi oleh peran yang mereka mainkan. Misalnya kepada pengangguran, maka sikap masyarakat terhadap mereka kurang simpatik karena dianggap kurang produktif dalam usia yang relatif masih muda. 6. Pengalaman pribadi memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap sosial seseorang dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan. Apabila perubahan tersebut kurang menyenangkan, maka sikap sosial yang ditunjukkan cenderung kurang menyenangkan. Hubungan perasaan dan kognisi sosial. Afek mempengaruhi kognisi dengan beberapa cara. Suasana hati kita saat ini dapat menyebabkan kita bereaksi positif atau negatif terhadap rangsangan baru, termasuk terhadap orang lain, sejauh mana kita berpikir sistematis atau heuristik, dan dapat mempengaruhi ingatan melalui ingatan yang bergantung pada suasana hati dan efek kesesuaian suasana hati. Ketika kita berada dalam suasana hati yang positif,
Kita cenderung untuk heuristik daripada ketika berada dalam suasana hati yang negatif khususnya. Kita lebih bergantung pada stereotip dan jalan-jalan pintas mental lainnya. Kognisi mempengaruhi afek melalui interpretasi kita terhadap peristiwa yang memicu emosi dan melalui aktivitas skema yang memuat komponen afek yang kuat. Aktivitas otak yang merefleksikan empati sebagai respon terhadap rasa sakit yang dialami oleh orang lain tergantung pada cara kita mengategorikan orang tersebut. Kita menggunakan beberapa teknik kognitif untuk mengontrol emosi atau perasaan. Misalnya, ketika sedang berada di dalam kondisi tekanan emosional, kita secara sadar memilih untuk melakukan aktivitas yang membuat kita merasa lebih baik sesaat walaupun nantinya memiliki akibat yang tidak baik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Have a good day.